Surah Al-Baqarah dalam tartib Al-Quran itu masuk pada surat kedua setelah Al-Fatihah. Dan surah Al-Baqarah itu kurang lebih 3 juz isinya, memiliki 286 ayat, 6.144 kalimat. Dan surah Al-Baqarah adalah surah yang akhir-akhir turun, dan kebanyakan ayat-ayatnya turun pasca hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, atau dalam istilah usul tafsir Madani. Karena perbedaan surah Makkiyah dengan Madaniyah, kalau surah Makkiyah itu turun sebelum hijrah, tapi kalau surah Madaniyah turun setelah hijrah. Adapun kekhususan daripada surah Al-Baqarah, pertama, surah Al-Baqarah adalah surat terpanjang dalam Al-Quran. Tidak ada surat yang lebih panjang dibandingkan surah Al-Baqarah. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ada 1 ayat yang terakhir turun, pada ayat ke-281. Ini ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini ayat yang terakhir turun. Yang ketiga, di dalam surah Al-Baqarah ada ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat terpanjang dalam Al-Quran yang bicara tentang hutang piutang. Ayat tentang mudayana. Kemudian yang keempat, di dalam surah Al-Baqarah ada 1 ayat yang paling agung dari seluruh ayat dalam Al-Quran. Namanya ayat kursi. Sebagaimana Nabi SAW bertanya kepada Ubay ibn Ka'ab, kata Nabi SAW, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam. Tahukah engkau wahai Aba Munzir, maksudnya Ubay ibn Ka'ab, ayat dalam Al-Quran yang paling agung? Maka sebagai adab kepada Rasulullah, dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasul bertanya lagi. Akhirnya kemudian Ubay ibn Ka'ab menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Ini diantara kekhususan daripada surah Al-Baqarah. Adapun keutamaan surah Al-Baqarah, disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarati fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun wa la yastati'uha al-batalu wa la yastati'uha al-batalatu. Dari Umamah Al-Bahili, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Rasul bersabda, bacalah surah Al-Baqarah, karena sesungguhnya selalu orang-orang yang mengambilnya akan mendapatkan berkah, sedangkan meninggalkan surah Al-Baqarah akan mengakibatkan penyesalan, dan para tukang-tukang sihir tidak akan mampu untuk melakukan sihirnya. Dari sini bahwa di antara keistimewaan surah Al-Baqarah terhindar dari sihir. Kemudian yang kedua,
Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum kuburan, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarati la yudkhiluhu syaitan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, karena rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk dalam rumah itu. Dalam riwayat 3 hari dia akan keluar dari rumah setelah dibacakan surah Al-Baqarah. Dari sini menunjukkan keutamaan yang kedua, bahwa orang yang membaca surah Al-Baqarah bisa mengusir syaitan dari rumah. Kemudian juga yang ketiga, hadis Abi Umamah radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, iqra'u az-zahrawaini Al-Baqarah wal Imran, fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghayayatan atau ka'annahuma ghamamatan atau ka'annahuma firqani min tayrin sawaf yuhajani an ashabihima iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wala yastati'uha al-batalatu. Kata Rasul, bacalah 2 tangkai bunga yang indah, maksudnya Al-Baqarah dan Al-Imran, sebab keduanya akan datang pada hari kiamat laksana penaung, atau seperti awan pelindung, atau seperti kelompok burung yang membeberkan sayap-sayapnya dan membela pembaca keduanya. Maka bacalah surah Al-Baqarah, sebab dalamnya terdapat berkah, meninggalkannya kerugian, dan para penyihir tidak sanggup untuk melawannya. Ini juga di antara hadis yang bicara tentang surah Al-Baqarah. Intinya bahwa surah Al-Baqarah, kenapa kemudian disebut surah Al-Baqarah? Kenapa tidak disebutkan surah Al-Baqarah? Itu artinya sapi betina. Kenapa tidak disebutkan surah Asy-Syat, kambing umpamanya, atau suratul Ibil, unta? Kenapa kemudian suratul Baqarah? Karena di dalam surah Al-Baqarah ini ada satu kisah yang kita akan kisahkan di malam ini. Kisah itu disebut Baqaratu Bani Israel, sapi betinanya Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini memang tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang di mana letaknya, di desa mana, di kota mana. Tidak disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi para ulama sejarah berusaha menggali peristiwa ini di mana sebenarnya terjadi. Ada yang mengatakan bahwa peristiwanya di sebuah mantiqah, di sebuah tempat yang disebut dengan Al-Batra. Ada tempat namanya Al-Batra. Al-Batra ini terletak di antara padang pasir Naqab dan Urdun. Padang pasir Naqab dan Urdun. Ada satu tempat namanya Al-Batra. Disinilah kisah dimulai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan padang pasir itu dihuni oleh Bani Israel. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana Bani Israel dihukum oleh Allah Azza wa Jalla gara-gara tidak mau jihad untuk merebut Baitul Maqdis, sehingga mereka akhirnya terdampar di sebuah bumi negeri, di sebuah padang pasir kering kelontang yang disebut dengan Ardut Tih. Bayangkan Ardut Tih itu padang pasir, tidak ada pohon, tidak ada minuman, tidak ada makanan, tidak ada burung, tidak ada hewan. Padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari situ. Disebut Ardut Tih karena mereka
hidup di negeri linglung, tidak bisa kemana-mana. Lah Bani Israel itu tinggal di situ. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka dengan diberikan makanan manna dan salwa. Kemudian juga karena tidak ada pepohonan, maka diberikan kepada mereka awan yang menaungi dari cahaya matahari. Tapi Bani Israel, jumlah mereka 12 kan, kabilah Bani Israel itu jumlahnya 12 kabilah. Karena turunan Yakub itu semua putra-putranya 12. Mereka tidak bisa nyatu. Bani Israel itu satu kabilah dengan kabilah yang lainnya itu suka berselisih. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dipencar-pencarkan. Ada yang tinggal sebelah sana, ada yang tinggal sebelah sana. Ini keturunannya Yusuf sebelah sana, turunannya Benyamin sebelah sini, turunannya Yahuda sebelah sana, turunannya Lawa sebelah sana. Dipisah-pisah karena mereka selalu berselisih. Dan diberikan mata air sendiri-sendiri. Karena memang di padang pasir tidak ada air. Maka Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan mukjizatnya berupa tongkat memukulkan di batu, keluar air. Masing-masing kabilah punya sumber mata air sendiri. Dan punya awan sendiri-sendiri yang menaungi mereka. Disinilah perbedaan antara sahabat-sahabat Nabi Musa dari Bani Israel dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah orang-orang Muhajirin ke Mekah berjumpa dengan orang Ansar, apa yang terjadi? Fa'allafa baina qulubihim. Allah yang melembutkan hati Muhajirin dan Ansar. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Allah melembutkan hati Muhajirin dan Ansar, akhirnya mereka menjadi ikhwana, bersaudara. Ya, mereka bersaudara, tidak ada musuhan orang Muhajirin dan Ansar itu. Tapi Bani Israel musuhan tuh satu dengan yang lainnya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam dipencar-pencarkan kabilahnya. Lah, ketika itu terjadi sebuah peristiwa pembunuhan. Ceritanya begini, ada banyak versi, saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama, di zaman itu ada seseorang yang kaya raya. Orang kaya, banyak duitnya, punya anak 3, semua laki-laki, dan semua menikah. Kemudian orang kaya ini mati, meninggal dunia. Maka hartanya diwariskan kepada 3 orang ini, dibagi 3 karena semua anak laki-laki. Maka anak yang pertama ketika mendapatkan warisan langsung disedekahkan sehingga jadi fakir. Karena disedekahkan habis, akhirnya kehidupannya menjadi fakir, miskin. Kemudian anak yang nomor 2 disedekahkan separuh, sehingga masih punya separuh lagi dari harta warisan yang kemudian dikembangkan. Kemudian yang ketiga bakhil, medit, tidak mau sedekah, baik separuh atau apalagi secara keseluruhan. Akhirnya yang tidak mau sedekah ini dikembangkan hartanya jadi kaya. Masing-masing orang ini punya anak. Yang miskin tadi, yang disedekahkan hartanya punya anak laki-laki. Kemudian yang tengah-tengah hartanya tadi juga punya anak laki-laki. Kemudian yang kaya raya ini punya anak perempuan. Akhirnya yang miskin ini Allah takdirkan ayahnya meninggal dunia dan tidak mewarisi satu pun harta kecuali anak sapi perempuan. Kemudian yang kedua ini ayahnya juga meninggal.
Akhirnya menikahlah orang yang kedua ini, yang harta yang separuh tadi, yang disedekahkan separuh tadi, anaknya, dengan perempuan, anak perempuan orang kaya itu. Menikah akhirnya. Setelah menikah nih, anak laki-laki yang kedua dengan perempuan anak orang kaya yang bakhil itu, akhirnya yang laki-laki ini kemudian memandang karena kaya raya bapaknya perempuan, itu kan pamannya juga, pamannya kaya raya, disinilah dalam hatinya ingin berbuat jahat. Dia ingin membunuh bapaknya istrinya itu supaya warisannya jatuh kepada dirinya. Karena orang tuanya sudah nggak ada semua, ibunya sudah meninggal, tinggal bapaknya. Akhirnya kemudian bersiasatlah dia, karena pamannya atau ayah daripada istrinya itu ada seorang pedagang. Kemudian disiasati bahwa ada barang dagangan yang bagus, mau tidak kamu mengambilnya, ayo saya antar. Akhirnya kemudian ditipunya, malam-malam pergi, rupanya di tengah jalan dibunuh orang ini, pamannya sendiri dibunuh orang kaya ini. Kemudian jasadnya dilempar di kabilah yang lainnya. Tujuannya, kenapa kemudian jasadnya dilempar di kabilah yang lain? Supaya nanti kabilah yang ada jasad paman yang dibunuh itu dituduh membunuh. Dan kalau tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya, maka mereka harus bayar diat. Dalam Islam itu 100 ekor unta. Kalau syariat dulu berapa wallahu alam. Dan dia pun mau mengambil diatnya. Berarti peribahasanya apa? 1 kali gayung 2 pulau terlewati. Dapat warisan, dapat diatnya sekalian. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa di zaman Bani Israel itu ada orang kaya, kaya sekali, banyak hartanya, dia tidak punya anak. Akhirnya dia mengangkat anak saudaranya, keponakannya. Keponakannya ini jahat, karena melihat bahwa pamannya ini orang kaya, tidak punya anak. Akhirnya dia beriktikad untuk membunuh pamannya supaya warisannya jatuh kepada dia. Maka dibunuhlah pamannya, kemudian dilempar di tempat kabilah lain supaya kabilah itu tertuduh membunuh dan bayar diat. Ada juga yang berkisah seperti itu. Tapi ada juga kisah yang lain mengatakan bahwa ada orang kaya punya anak perempuan. Kemudian kerabatnya yang laki-laki ini ingin menikah dengan perempuan itu, tapi ditolak. Kemudian yang laki-laki yang hendak melamar itu dimaki-maki karena kefakirannya. Kamu orang miskin kok mau melamar anak saya yang kaya, enak saja, mungkin bahasanya seperti itu. Akhirnya dia dendam. Dalam hatinya dia mengatakan, saya akan bunuh kamu, saya akan nikahi putrimu. Akhirnya terjadilah pembunuhan kepada orang kaya itu. Lah, kisah ini dimulai dari pembunuhan. Makanya dalam surah Al-Baqarah, kisah ini dicantumkan pada ayat ke-70. Pada ayat ke 67 sampai kepada 75 ataupun 74. Tetapi kalau ingin mentartib kisah tentang Baqarah Bani Israel, kita ambil ayat di akhir dulu. Allah mengatakan, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh satu jiwa. Kenapa Allah mengatakan kalian padahal yang membunuh satu orang? Karena ketika itu ditemukan jasad, tidak tahu siapa yang membunuh, sehingga akhirnya mereka berselisih, jangan-jangan kamu, jangan-jangan kamu.
Fadara'tum fiha, mereka berselisih, saling menyangka-nyangka siapa pembunuhnya. Makanya Allah mengatakan, wa idh qataltum, ketika kalian membunuh. Fadara'tum fiha, kemudian kalian berselisih di dalamnya. Wallahu mukhriju ma kuntum taktumun, kemudian Allah carikan jalan keluarnya dengan cara menyingkap siapa pembunuhnya yang menyembunyikan dalam hatinya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, baik kita mulai kisah Al-Baqarah ini. Baqaratu Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Kenapa kemudian di sini muncul kalimat baqarah, sapi betina? Ketika orang kaya itu mati, kemudian oleh pembunuhnya diletakkan di desa orang, di tempat kabilah lain. Tiba-tiba yang membunuh ini berteriak-teriak dan mengatakan, pamanku dibunuh, pamanku dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Padahal dia yang membunuhnya. Itu namanya maling teriak maling. Ya. Lempar batu sembunyi kaki, tangan ke kaki. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian sang pembunuh ini menuduh bahwa satu di antara kabilah itu yang membunuhnya, padahal dia yang membunuh itu. Akhirnya dua kabilah ini mau perang gara-gara yang satu tidak terima karena dituduh membunuh, yang satu ngotot bahwa mereka yang membunuhnya. Mau perang tuh. Tetapi Allah takdirkan di antara orang-orang uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang baik, mereka mengatakan, kenapa kalian harus berperang? Bukankah kita punya nabi? Kenapa kita tidak tanyakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bukankah dia kalimullah, biar dia bicara dengan Allah dan Allah nanti akan memberitahu siapa pembunuhnya. Dari sini bertolaklah mereka menemui Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, ada kasus, ada orang kaya kami meninggal, tidak tahu siapa pembunuhnya. Tolonglah minta kepada Allah, kau berdoa kepada Allah agar Allah menyingkap siapa pembunuhnya. Makanya Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih seekor baqarah, sapi betina. Pertanyaannya, kenapa mesti sapi yang disembelih? Kenapa enggak ayam kalkun saja? Ya. Kenapa tidak kambing saja? Kenapa mesti al-baqarah, sapi betina? Kata para ulama, karena di dalam hati Bani Israel itu masih menuhankan sapi. Ingat kisah Samiri? Samiri membuat anak patung sapi dari emas, sehingga pengagungan mereka kepada sapi itu masih ada. Supaya hilang kesyirikan di hati-hati mereka, ketergantungan dan pengaruh kepada sembahannya kepada sapi itulah dihilangkan dengan cara menyembelih seekor unta betina, bahwa unta betina itu bukan Tuhan. Itu tujuannya. Makanya diperintahkan untuk menyembelih baqarah. Sebenarnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, kalau Bani Israel ini langsung ketika Nabi Musa mengatakan, baik, belilah baqarah, sapi betina, kemudian sembelihlah, sedekahlah dengan sapi itu, mendekatkan dirilah kalian kepada Allah dengan menyembelih sapi itu,
nanti aku akan habarkan siapa pembunuhnya. Kalau itu langsung dilakukan, selesai urusan. Tapi orang Bani Israel ini terkenal orangnya degil. Kayak antum degil. Degil nggak antum? Ya. Enggak ya? Insyaallah enggak degil. Yang degil itu yang tidur biasanya. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi betina, seolah-olah mereka mengatakan, apalah Nabi Musa ini? Apa hubungannya menyembelih sapi betina dengan kematian? Kita ini datang mau tanya siapa pembunuhnya, kenapa pula dia menyuruh untuk menyembelih sapi? Makanya mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Musa, jangan main-mainlah. Apakah engkau mentertawakan kami dengan kasus ini? Subhanallah. Ini namanya su'ul adab. Lihat Bani Israel. Ini namanya su'ul adab, buruknya adab kepada seorang nabi. Masa Musa mau main-main? Emang kapan Musa main-main dengan Bani Israel? Kok dibilang Musa main-main pula? Musa itu seorang rasul, seorang nabi, dapat wahyu. Ketika memerintahkan sesuatu tidak mungkin main-main. Atattakhiduna huzwa, kau mau main-main ya hai Musa, katanya. Maka Musa pun marah dan mengatakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah kalau aku termasuk orang jahil. Seolah-olah Musa ingin mengatakan, kalian ini jahil, aku ini seorang nabi, seorang rasul, datang wahyu kepadaku. Tapi Musa dengan lembut dia tidak mengatakan kamu jahil, tetapi Musa mengatakan kepada dirinya, aku berlindung dari Allah, aku termasuk orang jahil. Padahal Musa ingin mengatakan kalian ini jahil, tidak tahu siapa saya, begitu. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini bentuk keberanian Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam langsung mendebat mereka. Aku tidak main-main, aku serius. Dan itu bentuk bantahan Nabi Musa kepada mereka. Dan begitulah para nabi. Seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika hendak digoda oleh Zulaiha dalam sebuah ruangan yang tertutup, dikejarnya Yusuf alaihi salatu wassalam, kemudian ditarik pakaiannya sehingga robek pakaian belakangnya. Ketika Yusuf lari ke pintu, ini pakaian sudah robek di belakangnya. Rupanya pintu itu pula dibuka oleh Al-Aziz, suami daripada Zulaiha. Ketahuan Zulaiha. Tapi Zulaiha tidak mau kalah. Dia mengatakan kepada suaminya, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjan au adzabun alim. Wahai suamiku, Yusuf sudah kurang ajar sama saya bahasanya. Apa balasan orang yang berbuat buruk kepada keluargamu? Pantasnya orang itu dipenjara ataupun mendapatkan azab yang pedih. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam tidak mengatakan dalam hatinya, ini sudah ujian, saya harus sabar. Tidak. Yusuf membantah dan mengatakan, hiya rawadatni an nafsi, dia yang menggodaku, bukan aku menggodanya, gitu kan. Artinya bahwa seseorang itu terkadang harus membantah supaya jelas mana hak dengan yang batil. Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah, aku bukan orang jahil, aku seorang nabi. Enak saja kalian mengatakan aku main-main. Akhirnya kemudian mereka terdiam. Dan itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbedaan Bani Israel dengan sahabat Rasul. Sahabat Nabi Musa selalu mereka su'ul adab, jelek adabnya kepada nabinya. Tapi sahabat Nabi SAW adalah orang yang mengagungkan Nabi SAW. Tidak ada satupun sahabat Nabi yang lebih mengagungkan dibandingkan sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul itu kalau meludah, buah, diambil ludahnya, kemudian dioles-oles di badannya. Kalau Rasul dicukur rambutnya, berebut rambutnya, disimpan.
Kalau Nabi SAW berwudu, bekas wudunya itu mau perang untuk diambil sisa-sisanya. Saking mengagungkannya para sahabat. Dan ini khusus ya Rasul. Ngapain antum minum bekas minum saya? Ya. Nggak ada apa-apa. Ya, paling ngilangin haus saja. Tapi kalau bekas Rasul ada barakahnya. Tetapi ashabu Musa, mereka su'u adab kepada Musa. Mulailah mereka kemudian bertanya soal Baqarah. Padahal kalau seandainya kata Nabi Musa sudah sembelih aja Baqarah, selesai. Tapi mereka mulai tanya-tanya. Pertama umurnya. Ini yang ditanyakan nih. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan, ya Musa, berdoalah kepada Rabbmu. Lihat, ini suadab kedua nih. Seolah-olah Tuhan itu hanya Tuhannya Musa, bukan Tuhannya Bani Israel. Harusnya bahasanya qalu ud'u lana rabbana. Ini Rabbuka, Rabbmu. Untuk apa? Untuk menanyakan seperti apa untanya. Loh, unta ya unta. Sapi, seperti apa sapinya? Ya sapi ma'ruf lah, sapi bukan kambing, sapi bukan ayam, ya sapi kan begitu ya. Tapi mereka bertanya soal seperti apa, maksudnya usia sapinya kayak apa. Mulai mereka bertanya. Maka qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam, sesungguhnya sapi betina yang dimaksud adalah la farid, tidak terlalu tua, wala bikrun, tidak terlalu kecil, awanun, tengah-tengah, baina dhalik faf'alu ma tu'marun, sudah lakukan saja. Ada yang mengatakan farid itu maksudnya, la faridun itu maksudnya sapi betinanya tidak banyak melahirkan sehingga perutnya mengembang. Ya. Jadi kalau sapi itu suka melahirkan, nanti perutnya itu makin mengembang. Kalau bikrun maksudnya wala bikrun, bukan berarti sama sekali tidak pernah melahirkan. Dia pernah melahirkan mungkin sekali dua kali. Makanya bahasanya tidak tua, tidak terlalu muda, tengah-tengah. Sebenarnya sapi yang seperti ini banyak, ya. Tetapi Bani Israel tidak langsung melaksanakan titah perintah Musa, malah bertanya lagi. Apa pertanyaannya? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang tanya warnanya. Wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu supaya bertanya kira-kira apa warnanya. Mulai sulit dia. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan perintah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Warna kulitnya Baqarah itu, sapi betina itu harus safra, kuning pekat, enggak ada warna lain kecuali kuning. Ya. Warnanya kuning, sapi betina itu harus kuning, semua kuning, tidak boleh ada warna lain. Makanya faqi'ul launuha, yang pekat warnanya, tidak ada warna lain kecuali kuning. Oh, cari sapi kuning ikhwan susah kalau nggak dipilok. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan itu saja, tasurrun nadhirin. Bukan sekedar warnanya kuning, pekat, tidak ada warna lain yang masuk, tetapi kalau orang lihat sapi itu langsung suka. Tidak semua orang tengok sapi suka, ikhwan. Apalagi sapi ngamuk. Kan gitu. Jadi sapi ini siapapun yang melihatnya langsung suka. Dan ini menunjukkan karena sapi ini untuk disedekahkan. Dan sedekah itu harus yang disukai Allah dan disukai manusia. Jangan pula sedekah itu yang tidak disukai manusia, secara otomatis tidak disukai Allah. Contohnya kisah Qabil dan Habil.
Habil, dia bersedekah dengan kambing yang sangat besar. Manusia suka, Allah juga suka. Tapi Qabil justru dengan buah-buahan yang sudah busuk. Kalaupun dimakan manusia tidak mau, apalagi Allah Subhanahu wa taala, innallaha thayyibun la yaqbaluha illa thayyiba. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Ya. Karena ini untuk disedekahkan ya harus manusia suka kan begitu. Cukup sampai di sini, ikhwan? Tidak rupanya. Nanya lagi. Jangan suka tanya kayak Bani Israel antum. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan, ya Musa, tolonglah berdoa lagi kepada Rabbmu, terangkan lagi seperti apa sapi betina itu. Innal baqara tashabaha alaina. Sapi betina yang kau terangkan itu masih samar. Ya Allah, masih samar, ikhwan. Sudah jelas, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning pekat, kalau orang melihatnya suka. Kurang apa lagi penjelasan itu? Dibilang masih samar. Matamu yang samar-samar. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka Musa mengatakan, mereka mengatakan, wa inna insya'allahu la muhtadun. Kalau engkau menjelaskan wahai Musa dengan sejelas-jelasnya, wa inna insya'allah, jika Allah berkehendak maka kami pasti akan mendapatkannya. Untung mereka mengucapkan insya'allah. Kalau seandainya mereka tidak mengucapkan insya'allah, sampai kiamat mereka tidak akan dapat unta itu, sapi betina itu, tidak akan dapat. Al-Baqarah itu. Makanya insya'allah itu penting. Siapapun yang mengucapkan insya'allah wufik, pasti diberikan taufik. Jangankan orang baik, orang jahat pun kalau mengucapkan insya Allah itu bisa berhasil. Contohnya siapa? Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah manusia sama dengan kita, keturunan Yafis ibn Nuh. Tapi mereka diberikan usia yang panjang, mereka jahat-jahat, dan mereka berada di sebuah tempat yang terbenteng oleh benteng Dzulqarnain, dan akan keluar di akhir zaman untuk merusak. Setiap hari Ya'juj dan Ma'juj itu ingin keluar dari benteng itu, dikoreknya benteng itu setiap hari. Pagi datang dikorek, nanti sudah jadi terowongan, tinggal sedikit lagi. Malam hari mereka kecapean istirahat, besoknya datang lagi, sudah ketutup lagi itu lubang itu. Setiap hari seperti itu, dikorek tertutup lagi, dikorek tertutup lagi, sampai nanti di akhir zaman pimpinan Ya'juj dan Ma'juj akan mengatakan, ghadan nahfiru insyaallah, besok kita lubangi lagi insyaallah. Dia mengucapkan insyaallah. Maka ketika besoknya betul-betul digali lubangnya, jebol gerbangnya Dzulqarnain, maka mereka keluar min kulli hadabin yansilun, seperti air bah yang tumpah dari pegunungan saking banyaknya. Ya. Tidak terhitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya insyaallah itu penting, jangan sampai meninggalkan kalimat insyaallah. Nabi SAW pernah tidak mengucapkan insyaallah, akhirnya kebingungan. Orang musyrik datang ke Madinah, bertanya kepada orang Yahudi tentang seorang nabi yang muncul di Mekah. Kata orang Yahudi, kalau memang dia seorang nabi, coba kasih 3 soalan, bisa jawab enggak dia? 1, makanan ahli sorga yang pertama dimakan itu apa? Yang kedua, apa itu ruh? Yang ketiga, seorang laki-laki yang berkeliling dunia selama 500 tahun dalam rangka berdakwah kepada Allah, bagaimana kabarnya? Dalam riwayat, anak-anak muda yang terjerembab dalam sebuah gua, bagaimana kabarnya? Maka mereka pun datang kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kau bisa menjawab soalan-soalan kami. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, kudustakan kenabianmu. Kata Rasul, bagaimana kalau seandainya aku bisa menjawab, maukah dia masuk Islam? Kata orang-orang musyrik, ya. Dengan senangnya Rasul mengatakan, ghadan, besok ku jawab. Rasul lupa mengucapkan insya Allah.
Harusnya insya Allah besok. Rasul lupa mengucapkan kalimat itu. Apa yang terjadi? Besoknya Rasul nunggu Jibril, nggak datang-datang. Hari kedua nunggu Jibril, nggak datang juga. Hari ketiga sampai 15 hari berlalu, sesak dada Rasul. Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena nggak mungkin Rasul menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Dia nunggu wahyu dari Allah. Sampai akhirnya mendekati 1 bulan, baru datang Jibril memberitahu jawaban-jawabannya. Itu gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Makanya Nabi Musa ketika belajar kepada Khadir, dia mengatakan insya Allah sabirin, akan saya sabar insya Allah. Jadi antum kemana-mana harus baca insya Allah. Mau ke pasar ya insya Allah ya. Nggak jadi insya Allah. Jangan semua insya Allah, lihat konteksnya ya. Dikit-dikit insya Allah jadinya ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika mereka mengatakan insyaallahu la muhtadun, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir cerita akan memberikan jalan keluarnya. Qala innahu yaqulu, ini sifat yang ketiga. Innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la taskil hartha musallamatun la syiyata fiha. Mereka bertanya, wahai Musa, jelaskan lagi lah sapi betina itu, masih samar bagi kami itu. Ya. Kata Musa, baik. Zaman dulu sapi itu digunakan untuk 2 perkara. Pertama untuk bajak kebun, yang kedua untuk ngangkut air. Jadi unta, sapi atau keledai di zaman itu digunakan untuk 2 perkara tadi. Biasanya untuk bajak kebun, kayak kita tahulah di negeri kita kan biasanya pakai sapi, pakai kerbau gitu, bajak sawah. Atau ngangkut air, jadi pamannya di sumur, zaman dulu kan belum ada sanyo, belum ada pompa. Jadi tambang itu ditaruh di atas, kemudian timbanya ke bawah. Nah ini ditarik sama unta, jadi nanti ngerek gini kan. Orang dulu untuk itu. Di sini Allah mengatakan innaha baqaratun la dhalul tuthirul arda. Sapi betinanya tidak pernah dipekerjakan untuk membajak sawah ataupun kebun atau ladang. Wala taskil hartha, bukan pula membawa air untuk menyirami tanaman. Musallamatun, tidak ada, harus selamat, tidak ada cacat, la syiyata fiha, betul-betul tidak ada cacat, tidak ada tekopek sedikit pun. Oh, makin susah tuh ya. Untanya tidak tua, tidak terlalu muda, warnanya kuning pekat kalau orang lihat suka. Untanya tidak pernah bekerja. Untanya di mana coba yang kayak gini nih? Susah dicari. Ya, karena unta yang seperti apa unta lagi, sapi betina yang seperti ini susah dicari, ikhwan. Ya. Jadi akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la syiyata fiha, baru kemudian mereka mengatakan qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka mengatakan sekarang sudah jelas katanya. Sudah jelas sekarang wahai Musa. Subhanallah. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka pun menyembelihnya, hampir-hampir mereka tidak sanggup melakukannya. Apa maksudnya? Kembali ke kisah awal, ikhwan. Ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian menyuruh untuk menyembelih sapi, mereka banyak tanya. Dan ingat, banyak tanya itu tidak boleh. Para ulama mengatakan ada beberapa pertanyaan yang haram. Ada beberapa pertanyaan yang haram. Jangan suka tanya antum. Pertama, as'ilatu at-ta'annud. Pertanyaan yang memberatkan. Seperti Bani Israel ini. Memberatkan sendiri. Harusnya mereka itu diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah, akhirnya jadi berat. Seandainya mereka menyembelih sapi apapun itu selesai,
tapi karena tanya umurnya, tanya warnanya, bagaimana sapinya, jadi berat. Makanya Allah mengatakan la tas'al an asya'in tubdalakum tasukum. Jangan tanya sesuatu kalau dijawabnya sel kau, katanya. Ya. Di zaman Rasul ada seorang yang bapaknya meninggal. Ditanya pula, aina abi ya Rasul? Di mana bapakku Rasul? Di surga apa neraka? Katanya. Rasul diam. Tapi karena kemudian dia terus bertanya, akhirnya Rasul mengatakan, Abu kafinnar, bapakmu di neraka. Kapok sekarang. Ya. Coba. Ya. Jadi ada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini kalau ada pertanyaan ta'annud, memberat-beratkan ini, yang tadinya ringan jadi berat, itu haram, tidak boleh. Kayak pertanyaan Bani Israel ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang sebelum kita lewat lisan Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim ala anbiya wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Hancurnya umat sebelum kalian itu karena banyak tanya dan menyelisih para nabinya, persis seperti Bani Israel. Yang kedua, as'ilatul istihza, tanya tapi ngejek. Kurang ajar enggak tuh? Tanya ngejek dia. Seperti kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh ini sudah berdakwah 950 tahun, tidak ada yang kemudian menerima dakwahnya. Akhirnya diwahyukan kepada Nuh untuk membuat perahu. Dibuatlah perahu oleh Nuh. Setiap orang-orang kaumnya Nuh lewat, apabila Nuh sedang maku-maku perahu itu, mereka mengatakan kepada Nuh, ya Nuh, kunta nabiyan wasirta najjaran. Nuh, gimana kamu ini? Kau ngaku seorang nabi, kok jadi sekarang tukang kayu, katanya. Ini kan ngejek namanya. Ya. Jangan bertanya maksudnya ngejek. Ya. Itu haram hukumnya. Yang ketiga, as'ilatun la faidata fiha. Pertanyaan enggak ada faedahnya. Ustaz, laki-laki itu bisa haid enggak, Ustaz? Mana laki-laki haid? Kalau laki-laki haid berarti LGBT dah. Ya. Jadi jangan ditanyakan, enggak ada faedahnya itu. Atau yang keempat, pertanyaan yang tidak mungkin terjadi. Ustaz, mungkin enggak Allah itu membuat batu kemudian Allah enggak bisa ngangkat batunya? Ini tanya apa ini? Main-main dengan pertanyaannya ini. Ya. Ataupun bertanya soal perkara-perkara gaib yang tidak ada keterangannya, seperti umpamanya sifat-sifat sorga secara detail. Ya tidak bisa, karena sorga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatannya tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak. Macam mana akan menjelaskan soal kenikmatan sorga yang hakiki? Ya tidak bisa. Ya. Tapi kalau tanya itu soal ilmu untuk diamalkan, itu terpuji, nggak apa-apa. Ustaz, bagaimana hukumnya? Para sahabat datang kepada Rasul, Rasul, amalan apa yang bisa mendekatkan aku ke sorga? Itulah para sahabat pertanyaannya. Ya. Tapi kalau ceritanya Bani Israel ini ta'annud, ini tidak boleh, haram, tidak boleh bertanya seperti pertanyaan Bani Israel. Makanya di zaman Nabi SAW, Abu Hurairah menceritakan, ketika Rasul SAW berkhutbah Rasul itu, maka Nabi SAW mengatakan, qad farada alaikumul hajj fahujju. Kata Rasul, diwajibkan kepada kalian haji, maka hajilah. Datang pula seorang laki-laki, afi kulli amin ya Rasul. Rasul, tiap tahun enggak ya wajibnya? Sama dengan solat gitu kan, tiap hari. Sama dengan zakat tiap tahun, setiap sudah sampai haul dan nisabnya. Ataukah sama dengan puasa setiap bulan Ramadan? Afi kulli amin ya Rasulullah, apakah haji itu tiap tahun wajib? Rasul tidak jawab. Rasul diam. Datang lagi, Rasul, tiap tahun ya hajinya itu wajibnya? Rasul tidak jawab. 3 kali akhirnya Rasul mengatakan, lau qultu na'am la wajabat fala mastata'tum. Kalau aku katakan ya, tentu akan diwajibkan, kau gak sanggup melakukannya. Sudahlah, kalau sudah saya katakan haji, jangan cerita macam-macam, itu maksudnya. Makanya Umar bin Abdul Aziz suatu ketika memerintahkan amilnya, pekerjanya, untuk membawa pasukan merobohkan rumah-rumah dan memotong pohon-pohon, karena di sebuah tempat terjadi perang.
Maka Umar bin Abdul Aziz mengirimi surat kepada amilnya, kepada pembantunya, tolong robohkan rumah mereka, kemudian tebang pohonnya. Ketika dilaksanakan, orang ini ngirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, ya Amirul Mukminin, mana yang harus kami dahulukan, merobohkan rumahkah ataukah menebang pohon? Kata Umar bin Abdul Aziz, tebang dulu pohon, rumah belakangan. Dijawab lagi dengan surat, kira-kira pohon yang mana dulu wahai Umar yang kami tebang, zaitunkah, pohon tinkah, pohon bidarakah? Umar bin Abdul Aziz ngamuk, akhirnya dia surat, ku pecat kau banyak tanya. Ya. Apa pula kok pemimpin perang kok tak bisa membuat semacam jadwal? Ya. Jadi jangan kemudian terlampau banyak pertanyaan, akhirnya kemudian pekerjaan terabaikan. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Bani Israel ini mencari-cari tahu di mana sapinya, enggak ada yang punya sapi kecuali siapa? Kecuali anak yatim tadi yang fakir tadi. Kembali ke awal kan tadi, bahwa ada anak yang satu dapat harta diinfakkan semuanya, kemudian ketika meninggal tidak mewariskan kecuali anak sapi perempuan. Ketika meninggal, maka meninggalkan anak yatim tidak punya warisan kecuali anak sapi. Rupanya sapi ini milik yang yatim ini. Lah karena anak ini berbuat baik sama orang tuanya, birrul walidain, anak ini luar biasa, birrul walidain, berbuat baik kepada ibunya yang masih hidup ini. Maka birrul walidain itu salah satu miftahur rizki, ikhwan, kunci mendapatkan rizki. Jadi dia yang punya. Bani Israel datang kepada anak itu, nak, jualah sapimu, nak. Maka malaikat datang membawa, menjelma sebagai manusia tampan, menemui anak yatim yang punya sapi dan mengatakan, nak, nanti orang-orang akan mencari sapimu karena tidak ada sapi seperti yang kamu punya. Jangan kau kasih. Kalau engkau ingin menjualnya, maka jualah dengan emas seberat sapimu. Mau gede kan gitu ya. Sapinya 1 kintal, emasnya 1 kintal lah ya. Sapinya 2 ton, emasnya 2 ton. Gitu. Kalau sapinya 1 truk, ya emasnya 1 truk, gitu maksudnya. Ya. Jangan kau kasih kecuali dengan emas seberat sapi itu. Karena bagaimanapun Bani Israel, dalam syariat Nabi Musa ketika itu, kalau seandainya ada orang yang terbunuh, kemudian tidak tahu siapa yang membunuh, maka rame-rame harus mengeluarkan diat. Maka akhirnya mereka pun patungan ngumpulin emas, yang punya gelang, yang punya kalung, yang punya cincin, dikumpulkan sampai betul-betul seberat sapi itu. Dan itu berat bagi mereka mengeluarkan harta. Ya. Akhirnya kemudian karena mau tidak mau harus juga kemudian dibeli, kalau tidak mereka akan mendapatkan hukuman dari Allah karena sudah dapat perintah masalahnya. Dibelilah sapi itu dengan emas seberat sapi. Jadilah orang anak yatim ini kaya karena berbuat baik kepada kedua orang tuanya, dan sebagai bentuk karena ayahnya sudah menyedekahkan seluruh harta warisnya, maka sebagai gantinya emas seberat sapi betina ini. Dari sini menunjukkan mana qasamin mali sedekah, tidak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairun minhu, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Kaya dia sekarang, maka jangan bakhil, bersedekahlah, karena sedekah itu menambah harta. Lah akhirnya kemudian sudah dapat di sapinya nih, sudah kebeli. Baru kemudian mereka rame-rame menggiring sapi ini menghadap Nabi Musa dan mengatakan, ya Nabi Allah, kami sudah dapat sapi betinanya ini, mau kita apakan sapinya? Kata Nabi Musa alaihi salatu wasallam, sembeli sapi itu. Akhirnya disembeli. Kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam mengambil paha sapi itu dan mengatakan, mana yang mati itu, mana, datangkan kemari. Maka digotonglah jenazah orang mati itu, dipukul sama paha sapi itu. Tiba-tiba yang mati ini hidup.
Kemudian Musa mengatakan, "Man qatalaka, siapa yang membunuhmu?" Pas dia hidup, dia ngelirik-lirik satu yang mana ya? Yang mana ya? Tengok-tengok kan. Rupanya dia melirik kepada siapa? Kepada keponakannya. Bukan. Itu katanya. Sebelah sana ya. Itu pembunuhku. Habis dia mengisyaratkan itu pembunuhku, mati lagi dia. Jadi hidupnya sesaat saja, hanya memberitahu siapa pembunuhnya, habis itu mati lagi. Langsung ditangkap itu anak muda itu. Maka berlakulah syariat Musa, membunuh, dibunuh. Makanya ada kata-kata dalam istilah usul fikih itu, man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu belum saatnya, maka sebagai balasannya diharamkan selamanya kepada dia. Kalau dia ingin mendapatkan warisan cepat, dibunuh bapaknya, justru warisan haram kepadanya. Ya, tidak boleh seperti itu. Orang yang minum khamar di dunia tergesa-gesa, maka di akhirat dia tidak akan minum khamar. Man syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil jannah. Siapa yang mabok di dunia enggak akan mabok di akhirat dia. Tapi khamar di akhirat enggak mabok. Ladzatul lisyaribin. Kalau khamar di dunia sedikit saja udah pusing tuh. Banyak-banyak terkapar di got biasanya. Payang sana sini jatuh dia di got, ya kan. Khamar di dunia seperti itu. Minimalnya membuat sudah kan gitu. Tapi khamar di sorga itu ladzatil lisyaribin, lezat bagi para peminumnya. Tidak ada mabok-maboknya. Karena di sorga itu tidak ada ucapan lagwun, tidak ada ucapan yang tidak berfaedah, semua berfaedah. Karena orang yang mabuk itu kan ngaco kalau ngomong. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya setelah kemudian dihukum anak muda itu dan dibunuh, maka kemudian yang laki-laki ini, yang anak yatim tadi, menikahi mantan istrinya itu. Ya. Maka jadilah keluarga. Jadilah orang kaya Bani Israel. Luar biasa. Ya. Ini diantara kisah Al-Baqarah atau Baqarah Bani Israel yang dicantumkan di dalam surah Al-Baqarah. Ayat berapa tadi? Ayat 67 sampai 74. Lalu apa faedahnya? Terakhir, apa faedahnya? Apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah ini, kawan? Banyak pelajaran. Ya, yang kita bisa petik dari kisah Baqarah Bani Israel ini. Yang pertama, ya, pelajarannya di sini wujubul adab ma'allahi ta'ala wa rusulihi. Wajib seseorang itu beradab, berakhlak, memiliki sopan santun kepada Allah dan Rasulnya. Jangan seperti Bani Israel yang su'ul adab. Makanya para sahabat itu kalau ditanya saja, walaupun tahu jawabannya, sebagai bentuk tawaduknya mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kemudian seseorang itu menyombongkan diri. Yang kedua, karena Bani Israel itu kurang adab kepada nabinya. Yang kedua, al-muslim yardha bima qasamahu Allahu lahu. Seorang muslim itu harus redha terhadap apa yang Allah berikan dari nikmat. Jangan seperti anak muda dari Bani Israel tadi, karena ingin hartanya banyak, terpaksa bunuh orang supaya dapat warisan sekalian dapat diatnya. Itu kurang tawakal, terlalu tomak, rakus terhadap dunia. Maka seorang muslim itu harus redha. Sedikit dari Allah alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai kemudian tasakhut. Karena ada orang-orang itu kalau dia kaya kemudian dimiskinkan bisa kufur, ada orang miskin kalau dikayakan Allah bisa kufur. Maka terkadang miskin bagi dia lebih baik, di satu sisi kaya bagi yang lain itu lebih baik. Yang ketiga,
Al-muslim la yasil bihi at-tama' ila al-qatli. Seorang muslim itu tidak boleh lantaran rakus kepada dunia akhirnya membunuh orang. Betapa banyak para penguasa yang ingin mengejar jabatan, ingin mengejar kedudukan kepemimpinan, akhirnya sikat-sikut sana sini, bahkan sampai mengorbankan nyawa orang lain hanya untuk sebuah kursi kedudukan. Tak boleh kayak gini. Ya. Kemudian yang keempat, al-muslim la yakdzib. Seorang muslim ini jangan berdusta, karena laki-laki ini berdusta, dia yang membunuh, duduk orang pula yang membunuh. Jangan berdusta. Seorang muslim bisa saja pengecut, tidak berani perang. Seorang muslim bisa saja bakhil, tidak mau infak, tapi pantang seorang muslim berdusta. Ya. Kemudian juga yang keberapa itu? Yang kelima. Ya. Al-muslim la yattahimul akharina bima lam yaf'aluhu. Seorang muslim jangan nuduh orang yang tidak dilakukannya, karena anak muda yang jahat di zaman Bani Israel menuduh orang padahal mereka tidak melakukannya. Kemudian juga yang selanjutnya, al-muslim yunfidhu awamir Allah duna tashaddud. Seorang muslim itu apapun perintah Allah langsung dilaksanakan. Jangan ngeyel. Jangan seperti Bani Israel, suruh nyembelih sapi betina, tanya pula umurnya, tanya pula warnanya, tanya pula seperti apa. Makanya kata kunci para sahabat Nabi SAW, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kuncinya sami'na wa ata'na. Siap dengar, siap taat, siap komandan. Nah, seperti itu. Ya. Itu seorang muslim harus seperti itu. Ya. Kemudian juga Allahu yajzi atau yujzi ala birril walidain fid dunya wal akhirah. Allah akan membalas kepada siapapun anak yang berbuat baik sama orang tuanya, balasan kebaikan di dunia dan balasan kebaikan di akhirat. Kemudian juga Allahu qadirun ala ihya'il mauta. Allah itu mampu untuk menghidupkan orang mati. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin lalai terhadap kezaliman. Wala yahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai terhadap kezaliman. Allah tidak lalai. Siapapun yang melakukan kezaliman, maka tidak ada satupun dosa yang azabnya disegerakan di dunia sebelum akhirat. Salah satunya kezaliman dan juga uququl walidain. Ya. Kemudian juga anna su'al fi ma la yufid fi qalilin wala kathirin wala yughni minal haqqi syai'an la khaira fiha. Bahwa pertanyaan yang tidak ada faedahnya sedikit ataupun banyak, yang tidak mengenyangkan dari kebenaran, tidak ada kebaikannya. Kalaupun mau tanya, tanya ilmu, tanya amal. Jangan tanya macam-macam. Ya. Kemudian juga di antara faedahnya dalam kisah ini, bahwa ada perbedaan antara sahabat-sahabat para nabi, seperti sahabat Nabi Musa, sahabat Nabi Isa dengan sahabat Nabi SAW, bahwa tidak ada satupun sahabat-sahabat bagi Rasul yang lebih baik setelah para nabi dan rasul kecuali sahabat-sahabat Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara faedah daripada kisah ini bahwa agama ini mudah, jangan dipersulit. Lihat Islam, antum tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk baring ke lambung kanan, nggak bisa baring ke lambung kanan terlentang, nggak bisa juga mati, sholatkan saja dia itu. Ya. Artinya bahwa ada tingkatan-tingkatan. Ketika safar ada qasar, ketika tidak ada air tayamum, itu kemudahan. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, Syekh, saya sedang sholat, Allahu Akbar. Kemudian saya letakkan di situ contoh tas, ada dompetnya di situ. Ya. Saya sedang sholat duhur, Allahu Akbar. Datang orang nyuri, lari dia. Dia tetap mempertahankan sholatnya, dompetnya hilang. Apa yang harus saya lakukan ya Syekh? Kata Syekh Utsaimin, batalkan sholatmu, kejar malingnya, ambil dompetmu.
Kata orang ini mengatakan, tapi kan solat lebih penting daripada dompetmu. Ya kalau gitu hilanglah dompetmu. Ya. Jadi ada hal-hal boleh kita membatalkan. Seperti namanya kita lagi solat Allahu Akbar. Antum punya adik, lagi pegang sendok, di depannya ada cocokan listrik. Allahu Akbar. Diam aja, kesetrum. Apa pula antum? Batalkan solat, ambil. Ya. Jangan pula hati, solat kan lebih penting, wajib gitu. Dia mati. Makanya ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, agama ini mudah. Batalkan nanti solat lagi. Kalau anak ini mati, tidak mungkin hidup lagi. Walaupun dikasih baterai pun tidak akan hidup lagi. Ya. Jadi ini penting. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Agama ini mudah, jangan sampai dipersulit. Kemudian juga di antara faedahnya adalah akal itu harus mengikuti wahyu. Ya. Karena Bani Israel ini akal-akalan mereka. Nanya ini, nanya itu, macam-macam gitu kan. Akal itu ikut wahyu, bukan wahyu ikut akal. Ya. Oleh karena itulah maka penting seseorang itu taslim, menerima apapun perintah Allah dan Rasulnya. Jangan ada kebimbangan dalam hatinya. Dan tentunya juga yang terakhir, bahwa dalam kisah ini pentingnya seseorang itu ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jal, tunduk dan patuh kepada pemimpin. Musa ini pemimpin, jangan melawan pemimpin. Makanya ahli sunnah wal jamaah juga mengatakan bahwa kita dilarang untuk memberontak kepada pemimpin yang sah selama perintahnya tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, wajib taat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.